Haleluya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Sudah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Udah minum susu belum? Waduh, sudah? Oke, kalau sudah mandi, udah sarapan, saatnya kita mau sekolah minggu. Semuanya duduk yang manis. Tadi yang lagi nonton, udah yuk udahan nontonnya. Nanti kita nonton lagi. Kita sekolah minggu dulu sebentar. Atau tadi yang lagi main game, tinggalin dulu gamenya. Kita mau sekolah minggu. Baik adik-adik, duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan buat papa, mama, kakak, adik dan semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biar Tuhan Yesus berkati kami semua, adik-adik yang ikut sekolah minggu. Juga Tuhan berkati semuanya. Jika ada adik-adik yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus senang dengan pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya udah tahu kan? Ayo kakak musik. Kita memuji Tuhan dengan musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Syakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi Tuhan Yesus memberkati. Oke, saat ini kita mau siapin hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik boleh duduk. Kita kembali mau berdoa, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau bilang, Bapakku datang padamu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang
Shalom adik-adik, apa kabar semua? Masih ingat dengan kakak? Nama kakak siapa? Nama kakak Jericho. Halo, apa kabar semua ya? Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 17. Ini berbicara tentang Goliat dan Daud. Siapa yang tahu tentang Goliat? Dan siapa yang tahu Daud? Kakak mau tanya, Goliat itu siapa dan Daud itu siapa? Ada yang ingat? Ya, kalau Goliat itu adalah raksasa besar yang berasal dari Gad. Dia adalah pasukan tentara daripada orang-orang Filistin yang pada waktu itu yang mau melawan kerajaan Israel. Nah, pada waktu itu, pada suatu hari ada domba kecil yang sedang berjalan-jalan di tengah-tengah hutan. Nah, ketika domba kecil itu berjalan, ada seekor singa buas. Siapa yang tahu singa? Ya, tentunya adik-adik semua sudah tahu singa yang ada di TV-TV dan yang ada yang kalau adik-adik pernah ke kebun binatang itu ada singa, seperti itu singa buas. Nah, singa itu ketika dia mau memangsa domba kecil itu, ketika dia mendekat kepada domba kecil itu, tiba-tiba seorang anak kecil yang bernama Daud, dia datang untuk menyelamatkan domba kecil itu. Dia datang berlari dan mengambil domba kecil itu. Setelah itu si domba kecil itu ditaruh di atas bukit. Nah, saat si singa mau mendekat domba kecil itu, bersiap-siaplah si Daud untuk menyerang si domba itu. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, ketika si singa melompat, si Daud langsung mengambil janggut daripada si singa itu, langsung melemparkannya ke batu. Dan terjadilah singa itu terbentur, puak, dan dia kalah melawan Daud. Nah, adik-adik, dari cerita ini mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Daud adalah gembala domba. Nah, dia pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Nah, satu ketika pada waktu Nabi Samuel datang duduk di tengah-tengah kerumunan kota, dia mengumpulkan anak-anak daripada Nabi Isai. Nabi Isai mempunyai anak-anak, beberapa anak-anak. Nah, anak yang terakhir adalah Daud tadi yang menyelamatkan domba kecil ini. Nah, ada 3 kakaknya di situ dikatakan. Nah, yang pertama kakaknya itu dia mewakili kerajaan Israel untuk mau mengalahkan orang-orang Filistin yang pada waktu itu mau menyerang kerajaan Israel. Nah, tibalah di perkemahan tentara Israel di tengah-tengah medan perang. Nah, pada waktu itu si orang-orang Filistin datang dengan kumpulan pasukannya. Dia datang, baru panglima daripada orang Filistin itu berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa melawan kami orang-orang Filistin? Kalian lebih baik menyerah saja, karena kalian tidak ada yang sanggup melawan kami orang Filistin." Lalu kumpulan pasukan tentara Israel bersama dengan kakaknya Daud yang adalah waktu itu panglimanya, dia mengatakan, "Aku melawan kamu saja dengan 1 tangan saja aku bisa melawan kamu. Hahaha, kamu tidak mungkin akan melawan aku. Yang kamu lawan adalah tentara raksasa besar kami dari Gad, Goliat." Nah, Goliat itu datang, bum, bum, bum. "Menyerahlah kalian tentara Israel. Kalian tidak bisa melawan aku. Tuhan kalian akan menyembah aku kalau aku menang melawan kalian. Tapi kalau aku kalah, aku akan menyembah kalian dan aku akan menyembah Tuhanmu." Nah, pada waktu itu adik-adik, semua tentara Israel gemetar dan ketakutan ketika si Goliat yang besar tadi itu mau menyerang tentara Israel. Nah,
tentara-tentara Israel pada kabur semua pulang ke kerajaan. Dia kabur. Setelah pada malam hari, nah, satu ketika si Daud disuruh oleh ayahnya mengantarkan makanan kepada kakaknya yang ada di medan perang. Nah, pagi hari si Daud mengantarkan makanan, tiba-tiba teman-teman dan pasukan tentara Israel pada kabur dari medan perang. Nah, di situ dia berjumpa dengan kakaknya. Kakak, kemana teman-teman? Kemana pasukan tentara Israel yang lain? Kenapa mereka kabur? Kamu diam saja. Kamu hanyalah anak kecil yang bisa mengembalakan domba. Mengapain kamu di sini, katanya? Aku akan melawan Goliat raksasa itu. Apa yang bisa kamu perbuat? Kamu adalah anak kecil yang bisa mengembalakan domba saja. Lebih baik kau pulang dan mengembalakan domba sana. Kakak, jangan menganggap aku remeh. Aku bertarung bukan sendirian, tapi aku bertarung bersama dengan Tuhan Allahku. Lalu kakaknya itu terdiam. Ya sudah, terserah kamu saja. Ketika pada waktu itu si Daud langsung menghampiri Raja Israel pada waktu itu. Dia bilang, Paduka, aku siap untuk melawan orang Filistin dan aku siap melawan raksasa itu. Dia bilang. Baru si raja itu bilang, mana mungkin kamu anak kecil bisa melawan si Goliat yang besar itu. Tidak akan mungkin kamu bisa melawan dia. Baru si Daud bilang, Paduka Raja, aku mengalahkan beruang dan singa di hutan. Pasti aku juga akan bisa mengalahkan raksasa yang besar itu. Sebab aku bersama-sama dengan Tuhan Allahku. Nah, pada waktu itu si raja itu langsung terdiam. Dia terdiam. Dia langsung berpikir, bisa saja dia bersama-sama dengan Tuhannya, bahwa Tuhan memilih dia untuk dia bisa mengalahkan si Goliat ini. Nah, pada waktu itu direstuilah si Daud ini untuk bertempur untuk mengalahkan si Goliat. Nah, pada waktu hari tibanya di medan perang, si Daud ini datang dengan umban dan batunya, dan Goliat datang dengan pedang dan lembingnya. Nah, pada waktu tiba peperangan, baru si Goliat datang, dum, 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 dia bilang, hai anak kecil, apa yang kau perbuat di sini? Kau akan kujadikan santapanku, lebih baik kau pulang. Baru si Daud yang kecil, dia datang. Aku tidak takut kepadamu Goliat yang besar, dia bilang. Aku akan mengalahkanmu, dan aku akan memotong kepalamu, untuk kubawa ke kerajaan Israel. Nah, pada waktu itu terjadilah pertempuran. Si Goliat menghentaskan pedangnya, dan tidak terkena oleh Daud. Setelah itu tombaknya dilemparkan kepada Daud. Tiba-tiba pada waktu itu si Daud langsung menghindar daripada tombaknya. Dia menghindar dan umbannya si Daud itu terjatuh. Ada terjatuh di tanah. Nah, pada waktu itu si Daud berpikir. Pada saat itulah dia berpikir untuk dia bisa mau melemparkan umbannya. Pada saat yang bersamaan mereka saling menyerang, saling maju. Tiba-tiba Daud berlari, langsung dia ambil batu dan dia lemparkan umbannya itu ke kepalanya. Puk, sus, mengenai jidat daripada Goliat. Wah, dan saat itu juga si Goliat tergeletak di tanah. Dan pada saat itu kesempatan dia untuk memenggal kepala Goliat. Dia mengambil pedang Goliat dan dia menghempaskan. Wah! Dan pada waktu itulah Daud menang mengalahkan Goliat, dan tersiarlah pada waktu itu si Daud lah yang bisa mengalahkan orang Filistin, dan saat itu nama Daud menjadi masyhur. Nah, adik-adik, dari cerita Daud dan Goliat ini
Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah kalau Tuhan berkenan kepada kita walaupun kita adalah anak-anak kecil. Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, musuh kita yang ada di depan, musuh kita yang ada di sekitar kita, maka tidak akan mampu mengalahkan kita kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti lagu tadi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita jalan bersama dengan Allah kita, maka kita akan selalu disertai Tuhan. Sehebat apapun musuh kita, pasti musuh kita akan kalah karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik adik-adik, kita harus tetap sama seperti Daud, dia hobinya memuji Tuhan dengan apapun yang dia miliki, alat musik, dia pintar bermain musik, dia pintar memuji Tuhan. Karena itulah maka Tuhan senang kepada Daud. Nah, kita adik-adik anak sekolah minggu harus juga semangat untuk memuji Tuhan, harus juga semangat untuk beribadah. Apalagi di hari Minggu ini ya, kita harus beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sebab karena Tuhan mau ditinggikan dan dipuji, maka kita mampu akan mengalahkan setiap musuh kita yang ada di depan kita. Siap adik-adik? Oke, kita sudah selesai ibadahnya, kita berdoa dulu sebelum kita berpisah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami bersama-sama boleh membaca firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu, kiranya melalui cerita sekolah minggu pagi hari ini, kami boleh belajar, kami boleh sama seperti Daud, yang kami mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan Allah kami semesta alam, untuk kami mau melakukan setiap kegiatan kami, bahkan ketika ada musuh kami yang menyerang kami, kami akan sanggup mengalahkannya ya Bapa. Ini Tuhan doa kami serahkan seluruh kehidupan kami, berkati kami Tuhan di dalam masa pertumbuhan kami, Tuhan berkati kami di dalam sekolah kami ya Bapa, dan berkati kami juga di dalam kehidupan kami. Orang tua kami Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gimana adik-adik firman Tuhannya hari ini? Semuanya diberkati, amin. Yuk kita biar gak jadi pendengar aja, tapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Nanti firman Tuhan yang adik-adik udah dengerin tadi, boleh tuh dilakuin di sekolah, di rumah, atau di mana aja. Akhirnya kita mau menutup ibadah kita ini. Kita mau bilang, Bapak terima kasih. Semua bangkit berdiri. Bapak terima kasih. Bapak